Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Cornerstone Jakarta kembali menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dimanapun kalian berada. Ini menjadi video pertama kita di tahun 2021 ini. Banyak hal yang sudah kita lewati di tahun 2020. Kita melewati satu masa yang tidak pernah terbayangkan oleh kita sebelumnya. Kita melewati pandemik di tahun 2020. Banyak berita, banyak sukacita, tapi banyak juga hal-hal yang sifatnya negatif yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita alami mungkin. Saya percaya Bapak Ibu, bahwa apa yang terjadi di tahun 2020 semuanya masih dalam kontrolnya Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa kasih karunia Tuhan cukup untuk melepaskan engkau, untuk menuntun engkau, untuk membawa engkau ke air yang tenang, ke padang yang berumput hijau. Dan Dia akan memperlihatkan kepada engkau betapa Dia begitu mengasihi engkau. Bahwa kasih Allah di dalam kehidupan kita tidak terbatas oleh situasi. Kasih Allah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita tidak dibatasi oleh kondisi, tidak dibatasi oleh ekonomi. Tetapi aku dan engkau dikasihi Allah oleh penyataan anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu banyak hal yang sudah kita dengar mungkin. Begitu banyak hal yang sudah kita lihat terjadi di dalam keluarga. Ketidakpastian sepertinya menjadi satu-satunya hal yang pasti. Orang bertanya-tanya tentang kapan selesai situasi ini, apa yang akan terjadi berikutnya, apa solusinya. Begitu banyak yang mengharapkan vaksin akan menjadi jawaban, vaksin akan menjadi solusi satu-satunya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya adalah firman yang kekal, yang tidak pernah berubah dan tidak pernah gagal. Firman Tuhan yang berkata di kitab Yesaya bahwa apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan apa yang Dia perintahkan, dan apa yang Dia kerjakan akan berhasil. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama Bapak Ibu. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kabar baik bagi kita semua, bahwa Cornerstone Jakarta tahun 2021 mengambil satu tema dari Yosua 1 ayat 5 sampai 8. Sebelum kita membahas ini semua, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Cornerstone Jakarta dapat menyapa kembali semua saudara-saudara dimanapun mereka berada. Kami dapat kembali menyampaikan kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menolong kami, yang menjadi sandaran kami untuk menolong kami, membawa kami melewati tahun 2021 ini Tuhan. Kami percaya 2020 mengalami sesuatu, dan kami percaya semua itu masih dalam kontrol-Mu. Semua itu akan menghasilkan kebaikan bagi kami. Dan kami siap melihat 2021 ini Bapak menjadi suatu tahun yang baik, tahun yang penuh dengan keberuntungan, tahun yang penuh dengan keberhasilan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hati dan pikiran kami hanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya ketika kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, semuanya menjadi indah, baik, sedap didengar, semuanya menjadi kemuliaan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, tahun 2021 Cornerstone Jakarta mengambil satu tema dari Yosua 1 ayat 5 dan ayat 8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yosua 1 ayat 5 dan ayat 8. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tahun ini Cornerstone Jakarta mengambil satu tema besar, yaitu tahun yang berhasil dan selalu beruntung. Sering sekali di dalam pemikiran kita bahwa kayak gue lagi gak hoki nih. Gue lagi apes banget nih. Gue lagi sepertinya lagi gak beruntung nih. Gue kayaknya gak berhasil. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahwa kasih dan kemurahan Tuhan itu mengalir 24 jam dan mengalir
7 hari seminggu, dan mengalir sepanjang tahun di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Keberhasilan dan keberuntungan yang engkau miliki itu bukan karena kuat dan hebatmu, bukan karena usahamu, tetapi karena siapa yang menyertai engkau. Hari ini kita mengambil tema, tadi saya sudah sampaikan tema besarnya kita di Yosua 1 ayat 5 dan 8 tentang menjadi tahun yang berhasil dan beruntung. Hari ini saya ingin membreakdown sedikit temanya itu menjadi serial. 2 serial kita akan bahas dengan video kita berikutnya, berbicara tentang berhasil dan beruntung karena penyertaan Tuhan. Penting Bapak Ibu. Sering sekali kita tidak menyadari bahwa keberhasilan dan keberuntungan itu sepertinya terjadi karena alam semesta yang mendukung. Keberhasilan dan keberuntungan itu terjadi karena ya emang gue usahanya keras dan gue beruntung dan gue berhasil. Perhatikan baik-baik bahwa keberhasilan dan keberuntungan itu disebabkan oleh karena penyertaan Tuhan. Saya sedang berbicara dalam konteks orang yang percaya. Kita hari ini akan belajar Bapak Ibu dari satu tokoh Alkitab yang sudah banyak kita bahas di tahun lalu sebenarnya, perihal bagaimana hidupnya selalu berhasil, dan kita lihat hidupnya mengalami dari satu keberuntungan ke keberuntungan yang berikutnya. Kita akan belajar dari satu tokoh yang Tuhan berkata hatinya dekat kepada dia, yaitu Daud. Saya mau mengajak kita semua untuk membuka 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, kita akan berbicara 1 Samuel 18. Kalau Bapak Ibu suka 1 Samuel 18, berbicara tentang Daud dan Yonatan. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 30 berbicara tentang Daud dan Yonatan. Itu ayat 1 sampai 5 nanti, pertemuan antara Daud dan Yonatan. Ayat 6 dan sampai ayat 30, perikopnya berbicara tentang Saul benci kepada Daud. Kita sudah belajar banyak hal waktu Daud bertemu dengan Goliat. Kejadian 1 Samuel 18 adalah satu event, satu kejadian tepat sesudah Daud mengalahkan Goliat. Kehidupan Daud mengalami perubahan total setelah dia mengalahkan Goliat. Apa yang akan terjadi? Kita buka sama-sama 1 Samuel 18, saya bacakan bagi kita semua. Ayat 1, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud juga perangkatnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Ayat kelima, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia, mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Saya berhenti di ayat kelima waktu firman Tuhan bilang begini. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Saya berhenti di kata selalu berhasil. Bapak Ibu, kata selalu berhasil yang dipakai di dalam Alkitab bahasa aslinya artinya adalah sakal. Bahasa aslinya yang dipakai adalah sakal. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemanapun Saul menyuruhnya. Kita sering melihat, gak mungkin lah kita selalu hoki, gak mungkin lah lu selalu hoki bro, gak mungkin dong lu selalu berhasil, impossible lah. Hidup ini kan kadang-kadang kayak roda lu, kadang di atas, kadang di bawah. Hidup ini ya up and down lah. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Allah menginginkan hidupmu selalu berhasil, hidupmu selalu beruntung di dalam segala area kehidupanmu. Dunia mencoba menarik kita dengan cara berpikir bahwa ya nggak mungkin itu terjadi Mario. Nggak ada istilahnya orang bisa selalu berhasil. Perhatikan apa yang membuat Daud selalu berhasil. Kita akan mencoba membahasnya nanti. Yang saya ingin highlight di ayat ini adalah Daud selalu berhasil. Waktu engkau membaca Alkitab Bapak Ibu, saya ingin engkau ketika menemukan satu kata-kata, menemukan satu kata, menemukan satu frase, menemukan satu kalimat, belajari kalimat dan kata-kata tersebut agar engkau dapat mengerti apa maksud dan isi dan tujuan Allah meletakkan ayat itu ada di situ.
Tidak sembarangan ayat itu bisa ada posisinya di situ Bapak Ibu. Selalu berhasil. Di ayat Yosua 1 ayat 8, kita kembali ke Yosua 1 ayat 8, kita kembali ke Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tidak satu atau dua atau tiga ayat-ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa hidup kita Tuhan inginkan untuk selalu berhasil. Allah telah menyampaikan itu kepada Yosua di Yosua 1 ayat 8. Dikatakan apa? Memperhatikan firman Tuhan itu adalah kunci untuk engkau mengalami yang namanya hidup selalu berhasil dan selalu beruntung. Jadi ini semakin meneguhkan saya Bapak Ibu. Jangan terlalu fokus dengan situasi dunia ini. Jangan lihat bagaimana cara dunia ini melakukan operasinya. Jangan melihat bagaimana cara dari satu event, satu kejadian ke kejadian berikutnya itu berdasarkan logika dunia. Tuhan menginginkan engkau hidupmu selalu beruntung dan selalu berhasil. Kata yang sama dipakai di selalu berhasil, yang bahasa aslinya adalah sakal, itu dipakai juga Bapak Ibu. Berhasil juga, itu di Yosua 1 ayat 8 tadi. Kalau kita buka kitab yang lain, dikatakan di Ulangan 28 ayat 3. Kita buka sama-sama, Ulangan 28 ayat 3. Kita belajar banyak ayat firman Tuhan. Saya tetap mengatakan pastikan engkau membawa Alkitab selalu Bapak Ibu. Dan ayat-ayat ini akan kita tuliskan dan kita menjadi sesuatu yang bisa kita sharingkan ke teman-teman kita yang lain nanti di kemudian waktu. Ulangan 28 ayat 3 dikatakan demikian. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Ulangan 28 ayat 3. Kita sambung ke ayat 6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Jelas bahwa berkatnya Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupanmu, itu pertama tidak ditentukan oleh di mana posisimu. Firman Tuhan yang berkata, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kota. Artinya apa? Kasih karunia Tuhan cukup untuk membuat engkau selalu beruntung dan membuat engkau selalu berhasil dimanapun posisimu berada. Dan berkat Tuhan tidak melihat waktu Bapak Ibu. Di ayat 6 dikatakan demikian. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Waktu engkau masuk engkau diberkati dan bahkan pada waktu keluar engkau diberkati. Jadi situasi pandemik saat ini adalah sebuah keberuntungan Bapak Ibu. Situasi pandemik saat ini bukanlah suatu situasi yang dapat menentukan bahwa engkau tidak beruntung tahun ini. Tidak. Allah menginginkan engkau senantiasa mengalami keberuntungan dan hidup yang berhasil. Saya penting menyampaikan hal ini untuk menjadi kebenaran firman Tuhan. Karena saya bertemu banyak orang saat ini yang begitu fokus kepada situasi. Firman Allah yang berkata, you mau di padang, you mau di kota, you mau dimanapun, aku memberkati engkau. Mau pagi, mau siang, mau sore, diberkatilah engkau pada waktu pagi, waktu masuk, dan waktu keluar. Tapi Mario, ini situasi ekonomi sedang menuju suatu resesi yang besar. Ekonomi global sepertinya slow down. Anak-anak tidak masuk sekolah, pendapatan berkurang, volume bisnis turun. Perhatikan baik-baik. Berkatnya Tuhan tidak tergantung kepada situasi. Penyertaannya Tuhan tidak tergantung kepada waktunya. Dan berkatnya Tuhan juga tidak tergantung kepada apa yang sedang engkau alami. Perhatikan baik-baik. Kita perlu belajar banyak hal ini Bapak Ibu. Terus Mario, bagaimana? Aku sudah mengerti bahwa berkat Tuhan itu senantiasa selalu ada. Berkat Tuhan itu selalu tepat waktu dan lain-lain. Tetapi pertanyaannya, kenapa aku belum mengalaminya? Pertanyaan yang bagus Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan satu hal kabar baik yang saya berharap engkau dapat mengerti. Di kitab Yosua 1, kita kembali ke Yosua 1 tadi. Yosua 1 tadi, di ayat 8 dikatakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini,
Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada dua kata yang menjadi kunci di ayat ini Bapak Ibu, yaitu yang pertama adalah memperkatakan kitab Taurat, dan yang kedua adalah engkau merenungkannya. Saya bisa membayangkan, jauh sebelum Daud bertemu dengan Goliat, dia adalah seorang gembala yang menggembalakan kambing domba ayahnya, dan dia banyak menghabiskan waktunya cuma duduk, memainkan suling, melihat kambing dombanya dan lain-lain. Tetapi saya percaya satu hal, bahwa momen-momen itu adalah momen-momen dipakai oleh Daud untuk merenungkan Taurat-Taurat Tuhan. Dan itu adalah momen-momen di mana dipakai Daud untuk memperkatakan firman Tuhan. Sehingga waktu dia berhadapan dengan Goliat, pada saat dia melihat Goliat yang tingginya hampir 3 meter, dia tidak melihat Goliat itu sebagai masalah. Tetapi dia melihat Goliat sebagai suatu titik dimulainya keberuntungannya. Sebagai suatu titik tolak di mana dia akan melihat keberhasilan demi keberhasilan. Lihat pandemik ini Bapak Ibu dari perspektifnya Allah. Saya sudah sering menyampaikan di tahun lalu. Lihat pandemik ini dari perspektifnya Allah. Ketika engkau melihat masalah dari perspektifnya Allah, maka engkau akan melihat masalah itu sebagai sebuah chance, sebuah kesempatan, sebuah opportunity untuk melihat suatu keberuntungan, untuk melihat suatu keberhasilan. Apa yang kita fokuskan itu akan menjadi apa yang kita makan. Waktu engkau fokus kepada pandemiknya, engkau fokus kepada kesulitannya, engkau fokus kepada masalahnya, maka apa? Yang datang kepada kita adalah kesulitan, masalah, dan problemnya. Berbeda dengan Daud. Daud melihat Goliat, yang dia lihat adalah kesempatan, opportunity. Yang dia lihat adalah sebuah batu lompatan yang tinggi. Sehingga apa dikatakan tadi di 1 Samuel 18 ayat 5, Daud maju berperang dan selalu berhasil. Karena apa? Karena Daud banyak sekali menghabiskan waktu untuk memperkatakan firman Tuhan dan untuk merenungkan firman Tuhan. Hari ini apa yang engkau perkatakan banyak, apa yang engkau renungkan banyak, engkau akan kenyang olehnya. Karena firman Tuhan berkata di kitab Amsal Bapak Ibu, manusia kenyang oleh apa yang dia katakan. Manusia kenyang oleh apa yang dia pikirkan. Karena waktu engkau merenungkan firman Tuhan, waktu engkau memperkatakan firman Tuhan, disitulah engkau akan melihat bermula segala bentuk keberhasilan dan segala bentuk dari keberuntungan. Bapak Ibu, kalau kita lanjut membaca, kita kembali ke 1 Samuel 18 tadi, sampai di ayat 5. Di ayat 5 tadi dikatakan bahwa Daud maju berperang dan selalu berhasil kemanapun dia Saul menyuruhnya. Mulai ayat 6, ini adalah satu cerita yang dimana Saul itu mulai kesel gitu. Saul itu mulai kesel sama Daud. Di ayat kita baca sama-sama 1 Samuel 18 ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang-orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyunsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Ayat 7. Dan perempuan-perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Perhatikan, Saul mulai terganggu dengan eksistensi Daud. Dia mulai marah, dia mulai kecewa dengan orang-orang Israel yang pada saat itu wanita-wanita kota Israel lebih memuji dan memuliakan Daud. Ayat kita lompat sebentar. Ayat ke-10. Kita lanjut ke ayat 10. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Jadi Saul punya tombak di tangannya. Dan Daud tetap melakukan pekerjaannya seperti biasa, yaitu bermain kecapi. Ayat 11. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding.
tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. 2 kali ini adalah usaha pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Saul kepada Daud. 2 kali dia melemparkan tombak ke arah Daud. Dikatakan tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Ayat 12. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Perhatikan, Saul mengerti bahwa apa yang membuat Daud berhasil adalah penyertaan Tuhan. Hari ini kita mengambil tema berhasil dan beruntung karena penyertaan Tuhan. Saat engkau mengerti betul bahwa hanya karena penyertaan Tuhan, Bapak Ibu, hidupmu berhasil. Oleh hanya karena penyertaan Tuhan, bisnis usahamu mengalami kenaikan. Oleh karena hanya penyertaan Tuhan, anak-anakmu tumbuh sehat. Oleh hanya karena penyertaan Tuhan, pelayananmu diberkati. Oleh hanya karena penyertaan Tuhan, kesehatanmu mengalami progres yang luar biasa dari tahun ke tahun. Itu hanya oleh karena penyertaan Tuhan. Saul tahu, Saul mengerti bahwa Daud adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Ayat 13. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan di dalam segala gerakan tentara. Perhatikan, Saul punya niat mengapa Daud dia letakkan di garda terdepan untuk berhadapan dengan musuh. Ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Bayangkan Bapak Ibu, di ayat 5 tadi sudah dikatakan kemanapun Daud pergi dia selalu berhasil. Di ayat 14 dikatakan Daud berhasil di segala perjalanannya. Allah menginginkan di dalam setiap perjalanan hidupmu engkau berhasil Bapak Ibu. Dan itu semua hanya karena penyertaannya. Itu semua hanya karena kasih karunia-Nya. That's it. Titik. Berhasilnya pelayananmu itu bukan dikarenakan kau memiliki tim multimedia yang sangat hebat. Keberhasilan pelayananmu bukan dikarenakan kau memiliki tim musik yang hebat. Keberhasilan pelayananmu bukan karena kau memiliki suatu gedung, tempat beribadah yang luar biasa, sound system yang luar biasa. Tetapi keberhasilan pelayananmu, keberhasilan pekerjaanmu, keberhasilan bisnismu, keberhasilan pendidikanmu, keberhasilan anak-anakmu, keberhasilan keluargamu, itu semua hanya karena satu hal Bapak Ibu. Karena ada penyertaan Tuhan dan karena Tuhan menyertai engkau. Problemnya adalah, kenapa Mario sepertinya aku tidak mengalami keberhasilan? Kenapa seperti aku tidak mengalami keberuntungan? Sederhana. Karena ketidakpercayaan bahwa Tuhan menyertai kita. Karena ketidakpercayaan bahwa Tuhan menyertai kita. Firman Tuhan yang berkata Bapak Ibu, bahwa sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Dan Allah berkata, engkau adalah biji matanya Allah. Sehingga Allah tidak pernah meninggalkan engkau di dalam segala situasi. Lewati lembah yang kelam, Dia ada. Lewati malam yang gelap, Dia ada. Tuhan menginginkan kau menyadari secara penuh di tahun ini Bapak Ibu, dimanapun kau berada. Tahun 2021 akan menjadi tahun yang penuh dengan keberuntungan bagiku. Akan menjadi tahun yang penuh keberhasilan bagiku, bukan hanya bagiku, tetapi bagi keluargaku, bagi anak-anakku, dan bagi semua keluargaku dan istriku, dan pekerjaanku dan usahaku. Karena apa? Karena satu hal. Aku tahu Tuhan menyertaiku. Aku tahu Tuhan yang membuatku berhasil. Di ayat berikutnya dikatakan, ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil. Saul melihat Daud sangat berhasil. Kamu bisa bayangkan, kau melihat orang-orang di sekelilingmu yang kau lihat berhasil, tapi Saul bisa melihat Daud sangat berhasil. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, jadi Saul mencoba menjebak Daud. Janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja?
Satu hal Bapak Ibu, attitude yang sangat dominan di Daud adalah dia orang yang sangat rendah hati. Bukan hanya melalui tindakan, tetapi dia adalah orang yang rendah hati dengan perkataan. Daud tidak menyombongkan situasinya. Daud tidak menyombongkan kemampuannya. Kalau nanti Bapak Ibu baca di kitab 1 Samuel yang sebelumnya, di kitab 1 Samuel 15, kalau nanti teman-teman melihat di kitab, saya buka sama-sama, di kitab 1 Samuel 16, di kitab 1 Samuel 16 dikatakan Daud diurapi menjadi raja. Jadi Bapak Ibu, waktu Saul berkata kepada Daud, "Yuk nikahin anak saya lah, biar engkau memimpin semua pasukan ini." Daud berkata apa tadi? Dibilang Daud tadi begini, "Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Siapakah bapakku? Siapakah keluargaku di antara orang Israel? Kami bukan orang-orang yang diperhitungkan." Padahal sebelumnya di 1 Samuel 16, Daud adalah orang yang telah ditabiskan oleh Samuel untuk menjadi raja. Can you imagine? Orang yang sudah ditabiskan menjadi raja memiliki satu sikap rendah hati dan attitude seperti itu. Daud mengerti betul Bapak Ibu, bahwa segala kemuliaan itu adalah milik Tuhan. Dan dia mengerti betul bahwa timingnya Allah belum. Sehingga Daud tidak memaksakan dirinya untuk menjadi raja. Dia menghargai sangat otoritasnya Saul. Ini suatu sikap yang luar biasa yang perlu kita pelajari daripada Daud. Dia tidak fokus kepada apa yang terjadi sebelumnya. Kalau dia fokus kepada terjadi sebelumnya, dia bilang gini, Saul gini, sebenarnya Samuel udah baptis saya loh untuk jadi raja. Jadi kamu itu sebenarnya udah gak punya otoritas, gak punya kuasa dan lain-lain. Daud mengerti betul bahwa hanya tangan Tuhan yang membawa kemenangan. Hanya tangan Tuhan yang akan membawa dia ke tahta raja. Bukan karena perbuatan hebatnya, tetapi dia mengerti bahwa hanya karena penyertaan Tuhan. Di ayat berikutnya dikatakan di ayat 19, "Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel orang Mehola itu menjadi istrinya." Kalau Bapak Ibu baca lagi terus nanti sampai akhirnya di ayat 25, "Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja." Saul bermaksud untuk menjauhkan Daud untuk perantaran orang Israel. Kembali Saul mau menjebak Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, ayat 27. Tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang. Serta membawa kulit kata mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja. Supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Michal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Ayat 28. Lalu mengertilah Saul. Dan taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud. Dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi dia. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila, ayat 30, apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, sampai akhir dari cerita di 1 Samuel 18 ini, Daud selalu berhasil. Daud selalu beruntung. Semua hanya karena penyertaan Tuhan. Nanti Bapak Ibu boleh baca kembali 1 Samuel 18 tadi. Berkali-kali ayat ini menekankan di ayat 14. Daud berhasil di dalam segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Hanya karena penyertaan Tuhan Bapak Ibu. Tahun 2021 akan bisa kita lewati menjadi tahun yang berhasil. Tahun 2021 akan kita lewati menjadi tahun yang penuh keberuntungan. Hanya karena penyertaan Tuhan. Mulai harimu Bapak Ibu. Mulai pagi hari engkau bangun dan katakan, Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu saja, maka hari ini akan menjadi hari yang beruntung bagiku. Oleh karena penyertaan-Mu saja Tuhan, maka hari ini akan menjadi hari yang berhasil bagiku. Oleh karena penyertaan-Mu saja Tuhan, maka aku bisa melewati minggu ini menjadi minggu yang berhasil, minggu yang beruntung. Aku bisa melewati tahun 2021 ini berhasil dan beruntung. Ingat, Allah selalu menginginkan hidupmu berhasil. Allah selalu menginginkan hidupmu beruntung.
Dia tidak pernah menginginkan engkau jatuh ke lembah kekelaman, tetapi Dia yang berjalan bersama engkau melewati lembah yang kelam. Amin. Pegang tetap firman Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di kitab Yosua 1 ayat 8 tadi. Pikirkan dan renungkan dan perkatakan, dan engkau akan melihat hidupmu selalu berhasil dan beruntung. Jangan biarkan kita lebih banyak memikirkan dan memperkatakan apa yang dunia katakan, apa yang orang lain katakan, apa yang berita sampaikan. Limit your ears, Bapak Ibu. Batasi telingamu untuk mendengar apa yang boleh engkau dengar. Batasi matamu untuk melihat apa yang matamu boleh lihat. Biarlah matamu tetap melihat apa yang firman Tuhan katakan. Dan telingamu hanya menyondongkan kepada apa yang firman Tuhan katakan. Maka engkau akan melihat keberhasilan demi keberhasilan terjadi. Dan engkau akan melihat keberuntungan demi keberuntungan terjadi di dalam kehidupanmu. Dan ingat Bapak Ibu, Allah menginginkan kau berhasil, Allah menginginkan kau beruntung, tidak hanya pagi hari, tetapi di sepanjang hari. Tidak hanya di satu tempat, tetapi di setiap tempat engkau berada. Allah ingin engkau berhasil dan Allah ingin engkau beruntung. Haleluya, saya berhenti berbicara melalui sesi pertama tentang hidup berhasil dan beruntung karena penyertaan Tuhan. Kita bertemu lagi nanti di video kita selanjutnya. Video ini dapat Bapak Ibu akses di YouTube-nya kita, dapat Bapak Ibu akses di Facebook-nya kita, di Instagram-nya kita. Cornerstone Jakarta hadir untuk memberikan pelayanan yang lebih baik hari demi hari. Dan 2021 ini kita mulai melakukan suatu lompatan yang saya pikir ini adalah suatu lompatan yang luar biasa. Dan saya berharap pelayanan Cornerstone Jakarta ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Dan setiap kebenaran yang disampaikan, yang didengarkan dapat menjadi sesuatu yang memerdekakan engkau. Membuat engkau merasakan kelepasan, melepaskan engkau dari setiap belenggu kehidupan. Dan akan membawa engkau ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Oleh karena Tuhan yang menyertai kita. Saya ingin menutup ini, kita mau bersatu dan bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Kau boleh bawa kami melewati tahun 2020. Dan kami percaya Bapa, tahun 2021 akan menjadi tahun yang penuh keberhasilan, tahun yang penuh dengan keberuntungan bagi kami. Karena Allah yang menyertai kami. Kami tidak mau peduli dengan badainya, kami tidak mau peduli dengan gelombangnya. Kami tidak mau peduli dengan situasinya pagi, siang, atau malam. Yang kami tahu adalah Allah berjalan bersama kami. Yang kami tahu adalah Allah menyertai kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu itulah yang selalu mengikuti kami. Dan kasih karunia-Mu itulah yang menyelamatkan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara. Hari ini Bapak Ibu, kita bertemu lagi di video selanjutnya, masih belajar tentang berhasil dan beruntung karena penyertaan Allah. Sampaikan ini ke banyak orang, agar semakin banyak orang melihat tahun 2021 menjadi tahun yang penuh dengan kasih kemurahan Tuhan, menjadi tahun yang penuh dengan keberhasilan, menjadi tahun yang penuh dengan keberuntungan. Itu semua terjadi karena Tuhan yang menyertai engkau, karena Dia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau, Tuhan Yesus akan membawa engkau ke padang yang berumput hijau dan kepada air yang tenang. Dan selama-lamanya Dia tidak akan meninggalkan engkau. Dan ingat, engkau adalah biji matanya Allah. God bless you, bye-bye, and see you again.